Salam hangat untuk Anda pendengar. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita gali lebih dalam bab 7 dari buku Rethinking Competitive Advantage. Fokusnya aturan #5. Gimana tim bisa menggantikan lapisan-lapisan organisasi yang kadang bikin lambat itu. Betul sekali. Kita mau bedah konsep mesin sosial. Gimana sih kombinasi orang, budaya, sama desain kerja baru ini bisa bikin inovasi ngebut dan layanan jadi personal banget buat pelanggan. Jadi misi kita kali ini coba pahami kenapa raksasa digital itu kok kayaknya lapisannya dikit banget, terus gimana tim otonom bikin mereka gesit, dan nah ini penting, apa artinya buat kita semua, buat Anda? Tepat. Ini bukan cuma soal bikin struktur jadi datar aja ya, tapi ini soal membangun mesin yang cara kerjanya beda banget buat bersaing. Kita bakal lihat ini bukan sekedar tren, tapi jadi keunggulan strategis yang penting banget sekarang. Nanti kita pakai contoh dari transformasi Fidelity Personal Investing buat gambaran nyatanya. Oke, siap. Mari kita bongkar ya. Jadi inti aturan nomor 5 ini kan mesin sosial. Maksudnya itu gimana ya? Semacam perpaduan gitu? Iya, perpaduan sinergis antara satu, talenta yang pas, kedua, budaya perusahaan yang mendukung, dan ketiga, cara kerja yang lincah. Ramcharan bilang, ini resep di balik pertumbuhan eksponensial banyak perusahaan digital. Coba deh kita bandingin. Amazon itu, katanya di beberapa bagian penting cuma punya 3 lapis manajemen di bawah pucuk pimpinan. Cuma 3 loh. 3 lapis aja ya. Iya, bandingin coba sama perusahaan tradisional. Bisa 7, 8, bahkan belasan lapis. Jauh banget ya bedanya. Nah, salah satu contoh di Amazon itu kan, yang namanya Separable Single-Threaded Teams. Tim kecil yang fokusnya 100% ke satu misi, nggak dibagi-bagi. Nah, ini dia nih kuncinya. Kenapa struktur ramping sama tim fokus gini jadi kuat banget? Pertama, jelas soal kecepatan sama kelincahan. Kecepatan. Iya, lapisan lebih sedikit, jalur komunikasi lebih pendek, keputusan ya lebih cepat. Jadi perusahaan bisa adaptasi, secepat kilat kalau pasar berubah atau konsumen maunya beda. Ini penting banget di zaman sekarang. Oke, masuk akal. Terus apa lagi? Kedua, ini dorong inovasi yang fokus ke pelanggan. Tim yang dekat banget sama masalah real pelanggan, mereka bisa langsung bikin solusi. Nggak perlu lewat birokrasi panjang dulu. Oh, jadi langsung dari bawah gitu ya idenya bisa naik? Bisa dibilang gitu. Ketiga, keputusan jadi lebih baik. Otonomi tim itu bikin keputusan dibuat sama orang yang paling paham konteks di lapangan, bukan sama manajer yang mungkin agak jauh dari masalahnya langsung. Iya, iya, iya. Keempat, ini otomatis memangkas birokrasi. Nggak ada lagi tuh lapisan-lapisan yang bikin proses jadi lambat. Dan kelima, ini jadi kayak magnet buat narik talenta. Oh ya, kenapa gitu? Karena orang-orang pintar zaman sekarang itu carinya lingkungan kerja yang kasih mereka otonomi, kesempatan belajar, dampak nyata. Bukan cuma sekedar jabatan di struktur yang kaku. Mereka mau bikin sesuatu, gitu. Nah, itu poin bagus banget. Sebaliknya ya, struktur hierarki lama itu seringnya malah jadi batu sandungan. Lambat, kaku, terus terjebak proses persetujuan yang berjenjang, apa itu namanya, stage gate ya. Betul, stage gate. Ide mesti lolos pos A, baru ke pos B, baru ke C. Lama jadinya. Belum lagi silo-silo fungsional. Tiap departemen kayak kerja sendiri-sendiri aja. Koordinasinya pasti susah ya. Rapat bisa lama banget, presentasi numpuk, kadang perlu peran khusus kayak analis bisnis cuma buat jadi penerjemah antar departemen. Persis. Di sumber kita kan dicontohin Fidelity Personal Investing FIP sebelum mereka berubah. Ada temuan menarik dari studi waktu internal mereka. Rata-rata, satu orang itu ngerjain 10 proyek beda sekaligus. 10. Gimana fokusnya coba? Pasti pecah banget ya. Iya, fragmentasi fokus itu musuh kecepatan. Dulu di Fidelity PI, proyek sering mandek nunggu persetujuan atau koordinasi antar fungsi yang lemot. Marketing misalnya, baru diajak ngomong di ujung proses. Padahal kan penting dari awal ya. Contoh klasik gimana struktur lama bisa bikin macet. Terus, apa yang bikin Fidelity IIPI akhirnya berubah? Ada pemicunya? Ada. Sumber kita nyebut momen penting dari presiden mereka waktu itu, Katie Murphy. Setelah dia diskusi, salah satunya sama penulis buku ini, dia jadi sadar banget. Sadar betapa cepatnya pemain digital baru ini lari. Jadi kayak
tertampar gitu ya? Mungkin bisa dibilang gitu, dia merasa perlu nantang model bisnis lama mereka yang fokusnya ke produk. Mesti geser ke fokus pengalaman klien dan, ini kuncinya, kecepatan eksekusi. Lalu gimana langkahnya? Langsung rombak total? Nggak juga. Mereka mulai dengan eksperimen dulu, semacam proyek percontohan. Sekitar 100 orang dari berbagai fungsi, teknologi, produk, marketing, legal, dikelompokkan jadi tim-tim kecil. Tiap tim fokus ke satu tujuan spesifik. Hasilnya gimana? Signifikan. Waktu penyelesaian proyek katanya turun drastis sampai 75% di beberapa kasus. Ini jadi bukti kalau cara kerja baru ini memang lebih efektif, bikin orang jadi semangat. Wah, 75% itu banyak banget. Pantesan jadi semangat ya. Iya. Nah, karena hasilnya positif, momentumnya dapet. Akhirnya, pimpinan Fidelity PI mutusin buat percepat transformasi ke seluruh organisasi. Proyeknya dikasih nama Project Snap the Line. Kayak sinyal buat putusin cara kerja lama. Snap the line, keren juga namanya. Disinilah mereka mulai desain ulang mesin sosial mereka itu ya. Betul. Beralih ke struktur berbasis tim yang terintegrasi, fokusnya ke pengalaman pelanggan dari awal sampai akhir. Terus bentuk struktur barunya gimana? Kan katanya cuma 3 lapis di bawah presiden. Iya, radikal memang perampingannya. Konsep utamanya itu tim-tim otonom yang diatur dalam domains, ini area strategis besarnya. Terus di dalam domain ada tribes, kumpulan tim yang ngerjain tujuan spesifik. Nah, unit terkecilnya itu squads. Squads, kayak di militer gitu. Istilahnya mirip, tapi ini tim inti isinya 10-15 orang dari berbagai keahlian. Mereka ngerjain masalah atau fitur spesifik. Modal ini mirip yang dipakai Spotify, tujuannya buat fokus dan lincah. Jadi strukturnya itu ngikutin alur perjalanan pelanggan, bukan ngikutin departemen internal lagi. Wah, keren banget ya. Struktur didesain ulang total ngikutin kebutuhan pelanggan. Tapi punya tim otonom aja kan mungkin nggak cukup ya. Gimana cara mereka mastiin tim ini efektif dan berdaya? Apa kuncinya? Nah, ini penting. Salah satu kunci sukses di Fidelity PI itu fokus yang luar biasa ke pemilihan dan pengembangan pemimpin. Terutama pemimpin tim, squad leaders, sama pemimpin keahlian, chapter leaders. Oh, jadi cara milih pemimpinnya beda juga ya? Beda banget. Nggak lagi cuma lihat senioritas atau jago teknis doang. Kriteria utamanya geser ke kemampuan memberdayakan tim, fasilitasi kolaborasi, sama dukung pertumbuhan anggota timnya. Memberdayakan ya, bukan mengontrol. Tepat, mereka nyari yang namanya perilaku pengganda atau multiplier behaviors. Gaya kepemimpinan yang fokusnya ngeluarin potensi terbaik dari orang lain. Ini ngambil konsep dari buku Multipliers. Proses seleksinya juga ketat banget. Ada evaluasi 360, wawancara mendalam. Intinya, mastiin orang yang tepat ada di posisi penting ini. Ini bagian penting dari mesin sosial yang sehat. Oke, jadi bukan cuma strukturnya, tapi gaya kepemimpinannya juga berubah ya. Terus cara kerja sehari-hari timnya gimana? Ada metode baru juga? Tentu, mereka pakai prinsip dan praktik Agile secara luas. Agile ini, buat Anda yang mungkin belum familiar, intinya soal kolaborasi, iterasi cepat, responsif sama perubahan. Contohnya gimana di Fidelity EPI? Mereka ada daily stand-ups, itu rapat berdiri singkat tiap pagi buat sinkronisasi cepat antar anggota tim, gak pakai lama. Terus ada peran kayak Scrum Masters. Tugasnya bukan jadi manajer proyek loh ya, tapi fasilitator. Bantu tim ilangin hambatan, mastiin proses agile-nya lancar. Ada juga Agile Coaches yang bantu bimbing tim sama pemimpinnya biar makin jago cara kerjanya. Koordinasi antar timnya gimana? Pakai sesi perencanaan bareng secara berkala, jadi semua selaras. Ini semua bagian dari upaya bikin transparansi, kecepatan, dan pembelajaran terus-menerus. Elemen vital dari mesin sosial yang efektif. Menarik. Lalu, ini pertanyaan yang sering muncul nih kalau struktur dibuat datar. Gimana soal jenjang karir? Kalau lapisan manajemen dipangkas, orang gimana ngerasa berkembangnya? Nggak mandek gitu. Pertanyaan bagus. Fidelity PI ngatasin ini dengan geser fokus. Bukan lagi soal naik jabatan, tapi lebih ke pengembangan keahlian dan dampak. Mereka bikin konsep chapters. Chapters, kayak bab di buku. Bukan, ini semacam rumah atau komunitas berdasarkan keahlian. Misalnya, ada chapter desain, chapter analis data, gitu. Anggota squad itu asalnya dari chapter ini, dan mereka balik ke chapter buat pengembangan profesional. Oh, jadi ada rumahnya gitu ya? Iya, pemimpin chapter ini tugasnya bina kalian anggota chapternya.
Kasih mentoring, bantu rencanain karir, tapi basisnya penguasaan skill, bukan cuma posisi. Malah, mereka ada waktu khusus tiap minggu, namanya Learning Day. Karyawan didorong buat fokus belajar dan kembangin diri. Ini bukti komitmen serius buat pertumbuhan individu, meskipun strukturnya lebih datar. Luar biasa sih komitmen belajarnya. Terus hasil nyatanya gimana dari semua perubahan gede ini di Fidelity PI? Ada dampaknya ke bisnis? Hasilnya dilaporkan positif banget. Kecepatan mereka luncurin produk atau fitur baru itu naik drastis, 50% di tahun pertama, terus naik lagi 130% di tahun berikutnya. Wow, 130%. Iya, ini bikin mereka bisa inovasi lebih cepat. Contoh paling top itu Fidelity Zero, reksadana indeks tanpa biaya. Itu mereka luncurin cuma dalam 6 minggu dari ide awal. Ini gebrakan besar di industri mereka. Cepet banget ya 6 minggu. Banget! Selain itu, mereka juga catat rekor pendapatan dan laba, pangsa pasarnya juga naik. Jadi, mesin sosial baru mereka ini benar-benar kelihatan hasilnya. Wah, kisah Fidelity PA ini benar-benar kasih gambaran jelas ya. Kalau kita tarik kesimpulan sedikit nih dari bab 7 ini, apa aja sih prinsip kunci buat bangun mesin sosial yang efektif? Dari sumber ini, ada beberapa pilar utama ya. Pertama, jelas kepemimpinan yang memberdayakan. Kayak di Fidelity tadi, pilih dan kembangin pemimpin yang fokusnya melayani dan menggandakan potensi tim, bukan model komando kontrol lama. Oke, kepemimpinan. Kedua? Kedua, budaya yang mendukung. Ini bukan cuma poster di dinding ya, tapi nilai-nilai yang beneran hidup sehari-hari. Kayak transparansi radikal, obsesi sama pelanggan, mau terus belajar dan coba-coba. Budaya gini yang bakal narik dan nahan orang-orang terbaik. Budaya, iya itu penting banget. Ketiga? Ketiga, desain kerja yang lincah. Ini termasuk struktur tim otonom tadi, tapi juga soal gimana informasi ngalir. Sumber ini nekenin banget pentingnya dialog serentak. Dialog serentak maksudnya gimana tuh? Artinya, informasi penting atau ide baru itu dibagiin ke semua orang yang relevan secara bersamaan, jadi semua punya pemahaman yang sama, single source of truth gitu. Ini micu diskusi, iterasi cepat, dan bantu tim nemuin solusi terbaik lebih cepat. Struktur datar itu secara alami bantu dialog kayak gini. Jadi kepemimpinan, budaya, sama desain kerja yang memungkinkan dialog serentak itu ya, 3 kuncinya. Oke, nah sekarang kenapa semua ini penting buat Anda pendengar kami? Apa relevansinya di luar perusahaan teknologi atau finansial gede kayak Fidelity? Relevansinya luas banget menurut saya. Paham konsep mesin sosial ini bantu kita lihat kenapa sih ada perusahaan yang bisa lari kenceng banget dan inovatif, sementara yang lain kayak kejebak lumpur, lambat. Ini bukan cuma soal teknologi loh. Tapi soal orangnya ya? Tepat, soal gimana orang diatur dan diberdayakan. Betul. Buat Anda yang kerja di organisasi manapun, pemahaman ini bisa kasih sudut pandang baru. Gimana caranya ningkatin kecepatan, narik talenta yang pas, atau buka potensi inovasi di tim atau departemen Anda. Prinsip-prinsip ini fokus pelanggan, tim berdaya, pemimpin melayani, budaya belajar, bisa kok diterapin dalam skala beda-beda di industri manapun yang mau lebih adaptif dan kompetitif. Intinya gini deh, di era digital ini, keunggulan kompetitif sejati itu seringkali bukan di produk atau teknologinya doang. Karena itu relatif lebih gampang ditiru ya. Ya juga. Keunggulan yang susah banget ditiru itu justru ada di mesin sosial Anda. Gimana orang-orang Anda kerja bareng, belajar, dan inovasi. Kombinasi unik dari orang yang pas, budaya yang kuat, desain kerja lincah, dan pemimpin yang memberdayakan itu jadi aset strategis yang luar biasa. Kisah Fidelity PI nunjukin ini mungkin kok bahkan buat perusahaan gede dan mapan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada ide-ide segar yang bisa diambil ya. Sebagai penutup, coba deh renungkan ini. Kalau mesin sosial yang lincah ini jadi kunci keunggulan ke depan, seberapa siap sih cara kerja di tempat Anda sekarang buat adaptasi? Atau jangan-jangan potensi terbesar justru ada di perubahan cara kita berinteraksi, berstruktur, dan memimpin untuk ngejar kecepatan dan inovasi. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.